Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi terkait landasan sosiokultural pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Irena Febrianingsih dengan NIM 19108241047. Yang kedua yaitu Nur Hanifah dengan NIM 19108241023. Yang ketiga yaitu Umi Hanifah dengan NIM 19108411160. Yang keempat yaitu Lady Sagita dengan NIM 19108244095. Yang kelima yaitu Naila Fauziatun Nikmah dengan NIM 19108241185. Yang keenam yaitu Andini Permatasari dengan NIM 19108241104. Yang terakhir saya sendiri Dodi Kurniawan dengan NIM 19108241118. Ya, sebelum memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Ya, selanjutnya pemaparan materi. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai landasan sosiologi pendidikan. Manusia merupakan makhluk sosial di mana mereka membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Hubungan sosial manusia mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, ataupun individu dengan masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Ilmu sosiologi juga memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan. Antara sosiologi dengan sosiologi pendidikan yaitu saling terkait, di mana sosiologi memberikan bantuan pada pendidikan dalam wujud sosiologi pendidikan, sehingga landasan sosiologi pendidikan merupakan dasar dijadikannya acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersumber dari sosiologi. Dengan demikian, landasan pendidikan ini memiliki fungsi yang sangat mendasar atas pijakan atau titik tolak praktek pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan menurut Brockover mengemukakan adanya 4 ruang lingkup sosiologi pendidikan. Yang pertama yaitu hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya. Hubungan ini yaitu hubungan antara sistem pendidikan formal dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu hubungan sekolah dengan komunitas sekitarnya. Hubungan ini meliputi analisis hubungan sistem sekolah dengan sistem-sistem sosial lainnya di masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Ini meliputi hubungan murid dengan guru maupun guru dengan murid. Seperti peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, kemudian pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu pengaruh sekolah terhadap perilaku siswa atau peserta didik. Meliputi bagaimana peranan guru dan peranan sekolah dalam pertumbuhan dan perilaku peserta didik. Juga terdapat hubungan antara sekolah dan komunitas dalam fungsi kependidikannya. Selanjutnya juga membahas mengenai faktor-faktor demografi dan ekologi dalam hubungannya dengan organisasi sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran penting sosiologi sebagai landasan pendidikan. Peran penting ini dilihat dari tujuan landasan sosiologis pendidikan dan fungsi landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan landasan sosiologis pendidikan. Pertama, sebagai analisis proses sosialisasi. Nah, di antara para ahli sosiologi pendidikan, ada yang beranggapan bahwa seluruh proses sosiologi anak-anak merupakan pusat perhatian dalam sosiologi pendidikan.
Nah, sosiologi pendidikan ini mengutamakan proses bagaimana kelompok-kelompok sosial mempengaruhi kelakuan individu tertentu. Nah, tujuan yang kedua yaitu sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Menurut L.A. Cook, sosiologi pendidikan mengutamakan fungsi lembaga pendidikan dalam masyarakat dan menganalisis hubungan sosial antara sekolah dengan berbagai aspek dalam masyarakat. Nah, tujuan yang ketiga yaitu sebagai analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Di sini dimaksudkan sebagai cara menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan sosial dalam masyarakat, sekolah, dan hubungan orang-orang di dalam sekolah dengan orang-orang di luar sekolah. Nah, tujuan yang keempat yaitu sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Ahli pendidikan sosial memandang bahwa pendidikan sosial mampu memberikan dasar bagi kemajuan sosial dan pemecahan masalah-masalah sosial. Pendidikan dianggap sebagai badan yang sanggup untuk memperbaiki masyarakat. Pendidikan itu sendiri merupakan alat untuk mencapai kemajuan sosial. Sekolah dapat dijadikan alat kontrol sosial yang akan membawa kebudayaan ke puncak yang tinggi. Tujuan kelima yaitu sebagai dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan alat untuk menganalisis tujuan-tujuan pendidikan secara objektif. Nah, tujuan yang ke-6, sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. Nah, sejumlah ahli merumuskan sosiologi pendidikan sebagai aplikasi sosiologi terhadap masalah-masalah pendidikan, misalnya mengenai kurikulum. Nah, yang tujuan yang ketujuh yaitu sebagai latihan bagi petugas pendidikan. Sosiologi pendidikan di sini berisi hal-hal untuk mempelajari kelakuan sosial serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengontrolnya. Kemudian selanjutnya, peran penting sosiologi sebagai landasan pendidikan berdasarkan fungsi landasan sosiologis pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi eksplanasi. Fungsi ini menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasan sosiologis pendidikan. Nah, kemudian yaitu fungsi prediksi. Fungsi di sini dimaksudkan untuk meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Fungsi prediksi ini amat diperlukan dalam perencanaan pengembangan pendidikan guna mengantisipasi kondisi dan tantangan baru yang akan datang. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi utilisasi. Fungsi di sini dimaksudkan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan dukungan pendidikan dan masalah penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Landasan kultural. Dalam UU RI nomor 2 tahun 1989, Pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan kultural. Landasan kultural adalah landasan yang lebih menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan bangsa, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dan tidak dipengaruhi oleh bangsa atau kebudayaan bangsa lain. Jadi, kebudayaan dapat dibentuk dan dilestarikan atau dikembangkan karena dan melalui pendidikan, baik kebudayaan yang berwujud ide atau kebudayaan yang berwujud kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Kebudayaan dalam arti luas. Menurut Quento Jeroningrat, kebudayaan mempunyai 3 wujud, yaitu 1. Sistem ide. Nah, sistem ide ini hanya bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang berwujud dalam bentuk norma, adat istiadat, agama, dan hukum. Yang kedua adalah kompleks aktivitas, yaitu kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Yang ketiga itu adalah benda-benda hasil karya manusia. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mewariskan kebudayaan. Jadi sebenarnya cara mewariskan kebudayaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern itu sebenarnya tuh
sama, tidak ada perbedaan yang mendasar, karena pada dasarnya setiap individu itu akan mengalami proses belajar kebudayaan sendiri yang diajarkan secara turun-temurun. Maka dari itu dalam antropologi, pewarisan nilai-nilai budaya atau cara mewariskan kebudayaan itu sering diidentikan dengan yang namanya proses belajar. Nah, kemudian contohnya itu adalah misalnya kayak gini, anak-anak itu belajar bagaimana cara makan dengan benar, kemudian cara memegang sendok dengan benar, berbicara dengan sopan, bergaul dengan orang lain secara wajar, dan lain sebagainya. Nah, lebih lanjutnya, cara mewariskan kebudayaan itu dibagi dua garis besar. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi dan enkulturasi. Jadi yang pertama tadi adalah sosialisasi. Nah, sosialisasi itu menurut Kuncoro Ningrat adalah proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Jadi perumpamaannya seperti ini. Maksud dari definisi tadi itu adalah kayak gini. Jadi individu itu dari masa kanak-kanak sampai masa tuanya, dia itu belajar yang namanya pola-pola tindakan dalam interaksi dengan individu di sekelilingnya, yang tentunya individu-individu tersebut itu menduduki berbagai peranan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setelah dia berhasil belajar dengan yang namanya pola-pola tindakan, pola-pola interaksi, dia akan menggunakan ilmunya tersebut untuk berinteraksi dengan sistem sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, contoh sistem sosial yang paling dekat sama kita itu adalah satu keluarga. Kemudian setelah keluarga itu contohnya ada kayak perkumpulan ibu-ibu PKK, Karang Taruna. Nah, itu adalah sistem sosial. Nah, di dalam proses sosialisasi ini, seseorang itu akan belajar untuk memahami, untuk menghayati, dan menyesuaikan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah enkulturasi. Nah, ini menurut Kuncoro Ningrat, jadi istilah yang tepat untuk menyebut enkulturasi, proses enkulturasi itu adalah pembudayaan atau institutionalization. Nah, itu tadi. Jadi proses pembudayaan itu adalah proses di mana individu itu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran mereka serta sikap mereka dengan adat istiadat, norma-norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Jadi secara nggak langsung seorang individu itu tuh sudah memperoleh pewarisan kebudayaan dalam kehidupannya karena menyesuaikan diri dan bersikap sesuai dengan tuntunan norma atau adat kebudayaan yang berlaku di masyarakatnya. Selanjutnya adalah konsep sosial budaya pendidikan. Pendidikan memegang peran penting dalam perubahan sosial budaya manusia, kemudian sosial budaya membentuk karakter suatu masyarakat. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraannya, pendidikan juga berlandaskan pada landasan sosial. Jadi, landasan sosial pendidikan itu menitik beratkan pada pendidikan dalam prosesnya memperhatikan kondisi dan proses sosial yang terjadi di suatu masyarakat ataupun sebuah bangsa. Jadi, kondisi sosial suatu masyarakat itu tentunya akan memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan bidang pendidikan, seperti proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan pola kerjasama sekolah dengan masyarakat. Landasan sosial pendidikan itu mencakup kekuatan sosial masyarakat yang selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan nyata dan potensial yang berpengaruh dalam perkembangan pendidikan dan sosial budaya seiring dengan dinamika masyarakat. Jadi, kajian konsep sosial budaya itu akan terfokus pada pembahasan satu karakteristik sosial budaya, kemudian transmisi sosial budaya, kemudian yang ketiga adalah hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan poin pertama dulu, yaitu karakteristik sosial budaya pendidikan. Jadi di sini karakteristik sosial budaya pendidikan menurut Murdoch 2015. Jadi menurut Murdoch itu
karakteristik sosial budaya pendidikan itu yang pertama, kebudayaan itu dipelajari sehingga kebudayaan itu tuh bukan bersifat insting. Maka dari itu kebudayaan itu tidak dapat diselidiki asal-usulnya dari gen atau kromosom. Kemudian yang kedua, kebudayaan itu ditanamkan sehingga generasi baru itu tidak memiliki pilihan tentang kurikulum kebudayaan karena hanya manusia yang dapat menyampaikan warisan sosialnya dan generasi berikutnya itu hanya dapat menyerap dan mengembangkan. Kemudian yang ketiga, kebudayaan itu bersifat sosial dan dimiliki bersama oleh manusia dalam berbagai masyarakat yang terorganisasi. Jadi kebudayaan itu tuh milik bersama, bukan milik individu. Selanjutnya yang keempat adalah kebudayaan bersifat gagasan. Jadi kebiasaan-kebiasaan kelompok dikonsepkan atau diungkapkan sebagai norma-norma ideal atau pola perilaku gitu. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada itu merupakan hasil dari kebiasaan suatu kelompok, suatu komunitas. Kemudian yang kelima, kebudayaan sampai pada satu tingkat memuaskan individu dan kebutuhan kelompok sosial secara budaya dapat didefinisikan. Kemudian yang terakhir yaitu kebudayaan bersifat integratis, yaitu maksudnya adalah selalu ada tekanan ke arah konsistensi dalam setiap kebudayaan. Jika tidak ada tekanan ke arah konsistensi dalam setiap kebudayaan, maka konflik yang ada itu akan cepat menghancurkan komunitas tersebut. Gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi sosial budaya pendidikan. Perubahan sosial budaya adalah suatu gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya yang ada di masyarakat. Nah, sedangkan kalau pendidikan adalah suatu bentuk dari perwujudan seni dan budaya yang terus berubah seiring berkembangnya waktu. Nah, di sini tuh pendidikan itu merupakan bagian dari kebudayaan. Bila kebudayaan berubah, maka pendidikan juga bisa berubah. Dan bila pendidikan berubah, maka kebudayaan juga akan ikut berubah. Lalu apa sih transmisi budaya? Transmisi budaya merupakan penyampaian kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dalam penyampaiannya ini ada 4 istilah, yaitu enkulturasi, sosialisasi, pendidikan, dan persekolahan. Yang pertama, enkulturasi. Enkulturasi merupakan suatu proses individu untuk mempelajari dan menyesuaikan diri serta alam pikirannya dengan lingkungan kebudayaan. Nah, proses enkulturasi ini bersifat kompleks dan berlangsung sepanjang hidup. Lalu sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses bagi individu untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosial. Nah, kalau sosialisasi ini berlangsung sejak kecil. Kemudian yang ketiga ada pendidikan. Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan bersifat sistematis untuk menyampaikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan, kebiasaan berpikir, dan bertingkah laku yang harus dimiliki oleh pelajar. Lalu pendidikan ini ada 3, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Kemudian kalau persekolahan itu merupakan pendidikan yang dilembagakan. Hubungan sosial budaya dengan pendidikan. Nah, hubungan antara pendidikan dan kebudayaan ini saling berkaitan. Pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia agar dapat menunjukkan perilakunya sebagai makhluk berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok maupun di dalam masyarakat. Nah, di sini peran sekolah itu sebagai pewaris, pemelihara, dan pembaharu kebudayaan. Proses pendidikan itu ada 2 aspek. Yang pertama, proses humanisasi, dan yang kedua itu proses humanisasi. Nah, proses humanisasi ini merupakan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Nah, di sini tuh maksudnya, jadi kalau proses humanisasi itu membahas manusia secara umum sesuai dengan kodratnya. Nah, manusia ini harus dididik dan harus dibesarkan supaya dia dapat berdiri sendiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan makan dan minum, lalu kebutuhan ekonomi dan kebutuhan yang lainnya.
Kemudian yang kedua itu ada proses humanisasi. Nah, kalau proses humanisasi ini manusia sebagai makhluk yang bermoral. Jadi, proses humanisasi ini merupakan suatu proses yang terbuka di mana manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan serta penerapannya. Jadi, kalau proses humanisasi ini merupakan kelanjutan dari proses hominisasi. Nah, proses hominisasi dan proses humanisasi ini merupakan suatu kesatuan yang terjadi di dalam kehidupan kebudayaan yang mengandung unsur-unsur universal, partikular, dan global. Nah, unsur-unsur kebudayaan tersebut terus berkembang di dalam dimensi waktu, artinya setiap kebudayaan itu mempunyai masa lalunya, masa kini, dan masa depan. Oleh sebab itu, maka kebudayaan ini bersifat nems, terus berkembang, apalagi jika pelaku kebudayaan itu dikembangkan potensinya. Yang selanjutnya yaitu implementasi landasan sosiokultural dalam pendidikan. Landasan sosiokultural diimplementasikan melalui pengembangan pendidikan karakter. Siswa perlu mengakomodasi segala potensi termasuk kekayaan sosial budaya atau sosiokultural yang ada. Untuk ini diperlukan pengembangan pembelajaran siswa yang memberi peluang bagi guru untuk mengembangkan muatan karakter yang berbasis sosial budaya yang terjadi di sekitar proses pembelajaran itu berlangsung. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengembangan materi ajar pendidikan karakter yang berwawasan sosiokultural. Dengan harapan, pelaksanaan pendidikan karakter memperhatikan aspek-aspek keunggulan sosial budaya yang ada di suatu daerah yang kental dengan budaya ramah tamah, budi pekerti luhur, serta nilai-nilai luhur yang lain yang tidak ada di daerah lain. Secara teori aspek sikap atau ranah afektif lebih efektif bila dilaksanakan melalui kegiatan sehari-hari. Misalnya, sikap disiplin dan kemandirian siswa akan lebih mudah tertanam dan dikembangkan pada siswa bila hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan sehari-hari di sekolah. Contoh dari pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah yaitu pagelaran bertema budaya dan karakter bangsa, lomba olahraga antar kelas, lomba kesenian antar kelas, pameran hasil karya siswa, kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Setiap komponen dalam sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun karyawan memiliki peranan dalam proses implementasi nilai-nilai karakter di sekolah. Setiap komponen tersebut berperan dalam membentuk budaya sekolah. Implikasi landasan sosiokultural dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mewujudkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas di sini yaitu masyarakat yang Pancasilais, yang memiliki cita-cita dan harapan demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bertanggung jawab dan berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antar generasi dan antar bangsa. Kemudian yang kedua adalah transmisi budaya sekolah. Transmisi budaya sekolah berfungsi sebagai reproduksi budaya, menempatkan sekolah sebagai pusat penelitian dan pengembangan. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian sosial. Pengendalian sosial berfungsi untuk memberantas atau memperbaiki segala sesuatu yang menyimpang. Pengendalian sosial juga berfungsi melindungi kesejahteraan masyarakat seperti lembaga permasyarakatan dan lembaga pendidikan. Yang keempat adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan sebagai budaya haruslah dapat membuat anak-anak mengembangkan kata hati dan perasaannya taat terhadap ajaran-ajaran agama yang dipeluknya. Kemudian yang terakhir yaitu analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Antara lembaga pendidikan dengan masyarakat terjadi hubungan timbal balik simbiosis mutualisme. Pendidikan atau sekolah memberikan manfaat untuk meningkatkan peranan mereka sebagai warga masyarakat.